Banyak juga yang masuk nih pertanyaan dari teman-teman yang masih ngampus ataupun yang masih sekolah. Apa saja yang bisa kita lakukan ya agar kita tetap bisa menghasilkan di saat kita sedang masa-masa kuliah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arif Budiman Asuko di channel Arif Budiman Asuko ya, dimana channel ini ngebahas seputar tentang ide bisnis, peluang bisnis, bisnis marketplace ya, bisnis online, afiliasi, YouTube. So buat teman-teman semua yang tertarik ya dengan ide ataupun peluang bisnis, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, agar teman-teman semua bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya ke teman-teman semua, karena banyak juga yang masuk nih pertanyaan dari teman-teman yang masih ngampus ataupun yang masih sekolah ya. Mas, gimana caranya saya bisa menghasilkan profit ataupun uang di saat masa-masa saya masih ngampus ya? Banyak, saya pingin bisnis online mas, saya masih kuliah, kira-kira gimana caranya? Nah, saya akan berbagi ke teman-teman semua ya, apa saja yang bisa kita lakukan ya agar kita tetap bisa menghasilkan di saat kita sedang masa-masa kuliah ya, ataupun kita masih di sekolah seperti itu. Nah, ini sebagian dari apa yang saya share itu sebenarnya adalah pengalaman pribadi saya, di mana ini sudah saya lakukan di masa-masa saya waktu masih di kampus ya, ataupun di kuliahan. Walaupun saya tidak tamat kuliah ya, jadi saya ini nggak tamat kuliah alias drop out. Oke, sebelumnya kita mau bahas gimana caranya kita menghasilkan ya. Menghasilkan artinya adalah menghasilkan profit ataupun keuangan. Nah, ketika kita mau berbicara tentang cara menghasilkan profit, maka kita harus tahu nih dari mana nih ya sumbernya ya. Apa nih yang harus kita lakukan? Kenapa? Nah, biasanya orang itu mau membayar, orang itu mau membeli ketika ada suatu kebutuhan, ada suatu kesulitan, ada suatu keresahan ya. Jadi itu dulu ya. Jadi ketika kita mau menghasilkan sesuatu profit, kita cari dulu kebutuhannya apa, keresahannya apa, kesulitannya apa. Artinya ya, kalau kita mau menjadikan sesuatu itu duit ataupun uang, kita cari keresahan, kebutuhan dan kesulitan di sekitar lingkungan kita. Seperti itu. Itu salah satunya. Nah, apa nih yang bisa kita jadikan profit ataupun uang di masa kuliah? Yang pertama ya, teman-teman misalnya baru masuk kuliah, baru masuk kuliah, biasanya itu diadakan yang namanya MOS. Nah, ketika MOS itu biasanya ya, teman-teman di sekitaran kampus ya itu direpotkan dengan disuruh membeli pernak-pernik perlengkapan MOS. Nah, ini sebenarnya ada suatu peluang kalau kita bisa menangkap ya. Ada suatu peluang yang bisa kita lakukan di sini, yaitu apa? Kita membantu menyediakan perlengkapan pernak-pernik ya untuk MOS ya. Misal contoh, kalau saya masih tahun ajaran baru, saya deketin teman-teman yang satu MOS dengan saya, lalu saya bilang nih, daripada kalian repot-repot, bagus biar saya nih yang belanja kebutuhannya. Nah, di situ kita bisa mengambil keuntungan dari berjualan pernak-pernik perlengkapan untuk MOS ya. Lalu kalau misalnya kita sudah di stambuk atas ya, atau di kakak kelas nih ya, tetap bisa teman-teman ya. Kita deketin nih anak-anak MOS-nya ya. Kita lihat kebutuhan anak MOS-nya apa, maka kita bisa menawarkan ya, kita bisa menawarkan untuk adik-adik kelas kita dalam membeli perlengkapan MOS. Itu salah satunya ya. Jadi yang pertama, buka jasa untuk perlengkapan MOS ya. Yang pernah saya lakukan ketika saya di bangku kuliah, saya pernah membuka jasa privat belajar ya. Kebetulan saya itu kuliah di ekonomi akuntansi, dan di dalam mata pelajaran kuliah ekonomi akuntansi ada yang namanya akuntansi mayop atau akuntansi komputer.
Nah, kebetulan banget nih ya, pada waktu itu banyak banget dari teman-teman ya, bahkan bukan hanya di kelas saya, tapi di kelas lain yang tidak paham tentang akuntansi mayop tersebut gitu. Nah, alhasil karena kebetulan ya, pada waktu itu saya sedikit paham masalah akuntansi mayop, maka saya membuka privat ya untuk teman-teman di kelas ya. Dan itu ternyata yang awalnya saya membuka di kelas akhirnya nyebar nih ya, nyebar ke teman-teman kelas yang lain, dan akhirnya teman-teman kelas yang lain ingin ikut belajar seperti itu. Jadi yang kedua, saya membuka jasa privat untuk belajar ya, dan ini bisa teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman jago di bidang apa gitu ya, misalnya matematika, terus teman-teman bisa di bahasa Inggris ya, teman-teman bisa di teknik ya, ini bisa teman-teman lakukan ya. Atau teman-teman jago di biologi, apapun itu ya, komputer, desain, teman-teman bisa buka jasa privat ya untuk teman-teman satu kampus teman-teman sendiri. Dan ini worth it untuk menambah uang saku teman-teman. Bayangin aja ya, waktu itu saya dapat sekitar 40-an ya, 30 apa 40-an siswa yang ikut dalam privat ini ya. Dan cukup lumayan ya, satu siswa dikenakan hanya sekitar 200-an sampai 300 ribu pada waktu itu. Saya juga agak lupa ya, 200 sampai 300 ribu kalau nggak salah. Dan alhamdulillah dari uang itu bisa menambah keuangan kita ya. Jadi yang kedua adalah membuka jasa privat belajar. Oke, yang ketiga ini berdasarkan dari study case saya juga, membantu menyiapkan kebutuhan ya, mulai dari pekerjaan kampus ataupun data-data untuk pekerjaan kampus. Nah, jadi misalnya nih ada tugas ya, bisa ya, daripada kamu repot ngerjain tugas nih, saya bantu ngerjain tugas kamu, itu bisa. Dari situ kita bisa dapat menghasilkan uang. Karena kan banyak nih ya mahasiswa tuh yang maunya instan gitu. Makanya banyak teman-teman saya ya, ini agak sombong nih ya, banyak teman-teman saya yang tamat tapi sebenarnya mereka nggak paham tentang ekonomi akuntansi gitu. Jadi dari sini ya, saya membantu untuk menyiapkan pekerjaan tugas teman-teman kampus ya. Lalu misalnya menyiapkan kebutuhan data. Ada satu study case yang pernah saya ini ya lakukan di masa kampus. Jadi saya mendapatkan satu tugas di kampus saya itu untuk mencari data pendapatan daerah. Dan ternyata untuk mendapatkan data pendapatan daerah tersebut itu sangat sulit teman-teman ya. Dan akhirnya dari satu kampus itu yang dapat hanya saya ya. Karena saya dapat dan banyak teman-teman yang butuh data tersebut, alhasil mereka itu membeli kepada saya. Jadi saya membantu menyiapkan kebutuhan data untuk pekerjaan kampus. Itu juga salah satu yang bisa teman-teman lakukan ya. Dan teman-teman bisa juga berjualan online ya. Jadi berjualan online ke teman-teman kampus ya, di lingkungan sekitaran kampus teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nih lagi pada ngumpul ya, tawarin kayak produk online. Biasanya kan kalau di dalam kampus tuh ada grup ya, ada grup WhatsApp. Nah, teman-teman bisa tuh jualan di sana. Tapi jangan terlalu sering jualan. Nah, misalnya ada satu produk yang dibutuhin, nah teman-teman itu bisa jual di situ ya, dengan teman-teman kampus teman-teman seperti itu. Nah, yang selanjutnya apa lagi? Ya, yang pernah saya lakukan adalah saya pernah membuka investasi ya. Jadi seperti ini teman-teman. Study case-nya adalah di saat saya baru masuk kuliah ya, kebetulan kan saya kuliah di ekonomi ya, ekonomi akuntansi. Dan saya punya inisiatif nih ya, saya punya inisiatif bagaimana caranya teman-teman satu kampus saya ini bisa menghasilkan seperti itu. Dan pada waktu itu saya membuat satu brosur, saya tulis ya dengan copywriting ataupun dengan kata-kata yang menarik. Jadi kita ini berada di kampus akuntansi ataupun ekonomi. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua ikut berwirausaha dengan catatan kita menginvestasikan sebesar Rp150.000. Lalu uang hasil yang terkumpul ini kita belanjakan untuk suatu produk, di mana produk ini nanti kita jual di lingkungan kampus. Nah, ini worth it teman-teman ya. Jadi ini worth it, pernah saya lakukan dan ini berhasil. Tanpa modal ya, saya sendiri tanpa modal
Modalnya dari mana? Dari modal teman-teman kampus saya. Saya hanya menulis di selebaran kertas, lalu saya bagikan ke masing-masing teman-teman ya, masing-masing bangku teman-teman, dan hasilnya cukup banyak yang berminat untuk bergabung ya, dimana kita sama-sama nih belajar bisnis, sama-sama belajar berwirausaha gitu. Kita beli jam tangan pada waktu itu ya, boleh ikut belanja, boleh ikut sama-sama memasarkan ya. Tujuannya adalah kita sama-sama belajar, dan dari sini itu worth it bisa untuk berwirausaha bersama-sama teman kampus itu ya. Banyak sih sebenarnya, tapi yang terakhir dari saya itu adalah teman-teman itu bisa berjualan snack di dalam kampus ya. Mas, jualan snack di dalam kampus itu kan susah, dapat izinnya diusir. Belum tentu teman-teman. Memang benar ya, berjualan di dalam kampus itu agak sulit ya. Tapi kalau teman-teman pinter ya, artinya gini, teman-teman bisa mengambil hati dekan ataupun rektor dengan cara meminta izin ya. Jadi misalnya nih, saya kebetulan butuh uang nih Pak untuk keseharian saya, karena saya kurang mampu, atau saya membiayai kuliah saya sendiri ya. Pinter-pinter teman-teman lah dalam cari bahasa ya dengan rektor ataupun dekan untuk dapat izin gimana caranya berjualan di kampus. Kira-kira ini worth it gak? Ini worth it sekali teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika di dalam kampus ya, di dalam kampus itu orang itu biasanya lantai atas ya, itu males turun ke bawah, perut lapar, keroncongan gitu ya. Males mau turun keluar kampus. Nah, ketika kita menjual snack, keripik, snack segala macamnya di dalam kampus, ini worth it sekali ya. Bahkan salah seorang teman saya jualan keripik di dalam kampus itu sehari bisa dapat 500.000 teman-teman. Sehari dia dapat 500.000. Caranya gimana? Dia ambil nih keripik dalam jumlah banyak, lalu dia packaging ulang lagi ya, terus habis itu dia bawa ke dalam kampusnya, terus dia jualin di dalam kampus. Dan sehari hasil jualan keripik itu dia bisa dapat sebesar 500.000 profit kurang lebihnya. Bayangin ya, kalau misalnya kita ngampus ya, kita bilang 24 hari, jadi nggak termasuk hari Minggu gitu, atau kita hitunglah hanya 5 hari seminggu, ya kan lumayan gitu ya. 5 dikali 5 itu udah 25 berarti sekitar 7,5 juta kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya sekitar 7 jutaan teman-teman bisa dapat dari berjualan keripik aja ataupun jualan snack di dalam kampus. So buat teman-teman semua yang kemarin banyak nih cerita ya, sharing ke saya, Mas saya pingin belajar bisnis online ke Mas Arif, saya masih pelajar, mending kamu pakai trik yang saya bagiin ya. Kamu bisa menyiapkan peralatan MOS, kamu bisa buka jasa privat belajar, kamu bisa juga membantu menyiapkan kebutuhan data ataupun pekerjaan dari kampus ya. Kamu juga bisa berjualan online ke teman-teman kampus kamu ya. Kamu bisa juga membuka jasa investasi bisnis bareng dengan teman-teman kampus kamu ya, dengan cara tadi yang saya sebutkan ya. Atau kamu juga bisa berjualan snack di dalam kampus. Artinya ketika teman-teman ingin mendapatkan suatu profit ataupun kita bilang mendapatkan uang lah ya sederhananya. Nah, teman-teman itu hanya perlu mencari kebutuhan, keresahan, dan kesulitan. Ya, contoh tadi kalau snack, orang kan males tuh, sulit ya mau keluar, turun ke bawah, capek. Nah, kalau teman-teman datang nawarin keripik pasti laku. Seperti itu, ya. Kesulitan dalam mencari data, kesulitan dalam memahami pelajaran, ya. Itu bisa teman-teman manfaatkan ketika teman-teman berada di dalam bangku kuliah, ya. So, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk dapat video notifikasi terbaru dari saya. Sampai ketemu lagi di next video. Tetap semangat, tetap sehat ya. Salam sukses dari saya, Arif Budiman Nasuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.